Setelah masuk lewat pintu 1, ada jajaran golf car yang ada di sebelah kiri, bisa dipakai untuk mengantar wisatawan keliling Kampung Coklat karena itu luas sekali ya. Untuk golf car-nya itu sewanya 25.000 per orang. Karena aku ingin mengeksplornya dengan santai, jadi aku memilih jalan kaki. Sepanjang jalan masuk, aku salvok sama banyak banget papan bunga. Kebetulan bulan ini tuh ulang tahunnya Kampung Coklat yang ke-11. 11 tahun perjalanan itu banyak banget perubahannya. Dulu begitu masuk, udah disambut sama barisan karung yang isinya biji kakao asli. Jumlahnya banyak banget, jadi aromanya itu sangat kuat. Dan untuk saat ini, kalau masuk itu disambut sama spot-spot foto yang cantik, yang instagramable banget, ada seperti daun rambat, tanaman rambat, ada juga hiasan dinding yang cocok banget dipakai buat foto. Kalau pengen ngerasain kayak yang dulu, bisa masuk lewat pintu 2 di sebelah timur. Itu pintu lama. Nah, untuk ini itu pintu baru yang di sebelah barat. Di sini adalah jembatan penghubung dari pintu masuk ke area wahana. Yang di samping kanan kirinya itu ada kolam ikan hias. Jadi di Kampung Coklat ini selain wisata edukasi, ada juga wahana permainan, outlet kuliner, pusat oleh-oleh, dan juga sewa tempat. Jadi untuk wahana permainan sendiri ada banyak sekali, sehingga disediakan 2 macam tiket, yaitu yang terusan dan juga tidak. Kalau yang tiket masuk saja itu 20.000 dan tiket terusan itu seharga 35.000, itu sudah dapat masuk plus 14 wahana permainan. Dengan 35.000 nanti bisa mendapatkan wahana permainan perahu dayung, panahan, pancingan anak, playground, terapi ikan, perahu ceria, boom boom car, trampolin, animal toys, istana balon, kereta lokomotif, kereta monorail, kolam renang, dan juga mini golf. Selain wahana itu ada juga beberapa wahana yang tidak masuk dalam tiket terusan, sehingga perlu membayar sewa tiket lagi untuk setiap wahana permainan, yaitu antara lain ada flying fox, sepeda angin, mini jeep, ATV, mini trail, dan juga becak mini. Untuk harga tiketnya itu bervariasi ya, mulai dari 10.000 sampai 25.000 tergantung wahana apa yang dipilih. Sedangkan untuk wisata edukasinya di sini disediakan pembelajaran tentang coklat, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari proses pembibitan, lalu penanaman, perawatan coklat, pemanenan, hingga pengolahan biji coklat menjadi siap olah. Dan untuk di sini juga menyediakan cooking class, jadi proses pembuatan coklat dari biji sampai siap makan. Selain wahana ada juga outlet kuliner, dan outlet kuliner ini tempatnya nggak hanya di satu tempat, jadi bertebaran di sekelilingnya wahana Kampung Coklat. Jadi setiap samping wahana itu nggak jauh pasti ada outlet kulinernya. Untuk menunya sendiri itu macam-macam. Ada makanan tradisional seperti nasi pecel, nasi tiwul, ada ikan bakar, ada rujak ulek, ada juga camilan, ada snack, dan juga makanan tradisional ataupun makanan modern Nusantara lainnya. Di tempat ini selain ada wisata, juga menyewakan tempat atau hall yang bisa dipakai untuk pertemuan. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan tempat yang bisa dipilih sesuai dengan kapasitasnya. Mau yang berjumlah sedikit maupun banyak. Biasanya di tempat ini tuh dipakai untuk acara rapat, pengajian, seminar, ataupun acara pernikahan. Dan yang namanya tempat wisata pasti ada yang namanya pusat oleh-oleh. Jadi di tempat ini tuh pusat oleh-olehnya itu ada 2 tempat ya. Yang pertama itu ada di belakangnya loket tiket masuk atau di pintu keluar, jadi satu. Terus yang kedua ada di paling belakang. Jadi
Di belakang itu ada juga pusat oleh-oleh, tempatnya di samping Taman Edo. Itu ada pusat oleh-olehnya, dan isinya itu hampir sama. Jadi kalau ketika di belakang kok belum ada pengen sudah terlanjur ke depan, bisa beli di pusat oleh-oleh yang depan. Dan pusat oleh-olehnya itu pilihannya banyak banget, dan yang pasti yang namanya Kampung Coklat pasti oleh-olehnya itu semua tentang coklat. Di sini tersedia mulai dari coklat buahnya, buah coklat ada, biji coklat, coklat bubuk, mulai dari yang ekonomis sampai yang premium itu tersedia. Selain itu ada juga permen coklat, ada makanan coklat batang, selai coklat, brownies coklat, segala sesuatu yang berbahan dasar coklat itu ada di sini. Kampung Coklat ini berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dan untuk arah-arahnya, kalau dari luar kota naik bus atau naik kereta, itu turunnya kalau bus di terminal, lanjut dengan ojek ataupun dengan Grab. Kalau untuk yang naik kereta bisa turun di stasiun Blitar, baru dilanjut dengan ojek ataupun Grab. Karena untuk Kampung Coklat ini tidak dilalui oleh angkutan umum. Apabila sampainya di tempat wisata kebetulan malam hari, saat ini tersedia yang namanya dormitori. Dormitori itu asrama untuk wisatawan yang rombongan. Jadi untuk tarifnya itu sendiri 20.000 per orang. Dan biaya itu sudah include dengan sarapan pagi, kamar mandi, dan juga menginap. Jadi gak usah khawatir, murah banget, worth it banget ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalananku hari ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Bye.